Sudirman hilang usai ngaku kenal Peggy Setiawan di kasus Vina. Kakak curiga gelagat adik kini aneh. Keberadaan Sudirman kini menjadi misterius setelah mengaku mengenal Peggy Setiawan. Keluarga bahkan sangat sulit untuk bisa bertemu Sudirman setelah mengaku kenal Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sebelumnya mengungkap alasan polisi menetapkan Peggy Setiawan karena ada terpidana kasus Vina yang mengenalinya. Hal itu diungkap saat menunjukkan foto Peggy Setiawan pada terpidana kasus Vina. Ini adalah foto Peggy tahun 2016, ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan. Di foto, ditunjukkan kepada pelaku, dan di BAP, kata Irjen Sandi Nugroho. Dalam BAP menyebutkan bahwa ya ini Peggy, tambahnya. Benny Indrayana mengungkap bahwa adiknya, Sudirman memang mengenal Peggy Setiawan. Menurutnya Sudirman mengenal Peggy Setiawan saat sekolah SD. Menurut Benny, Sudirman adalah siswa SD Pelandakan 2 di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan murid SD Pelandakan 1. Tapi sekolahnya satu lingkungan. Mengenal Peggy, kata Benny Indrayana. Namun begitu ia tak bisa memastikan Sudirman dan Peggy Setiawan teman satu angkatan atau bukan. Pasalnya Sudirman sampai 4 kali tak naik kelas. Bahkan ia lulus SD pun di usia 17 tahun. Kalau kelasnya kurang tahu karena Sudirman banyak gak naiknya, kata Benny Indrayana. Sejak ditahan tahun 2016 silam beberapa waktu setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, keluarga sama sekali belum bertemu Sudirman. Belum, sama sekali, katanya. Benny Indrayana dan ayah ibunya pun kini tak mengetahui keberadaan Sudirman. Tadinya bilang di Lapas Bancai, terus sekarang bilangnya di Polda. Gak bisa ketemu Sudirman, sama yang lain bisa, katanya. Benny Indrayana pun mengaku curiga dengan gelagat Sudirman setelah mengaku kenal Peggy Setiawan. Iya, jadi beda, katanya. Menurutnya Sudirman memiliki keterbelakangan mental yang membuatnya bisa mudah dipengaruhi. Kalau ditanya sama orang tua nyambung, misal A sama ini nurut, nanti sama yang lain A juga jadi nurut. Gampang dipengaruhin, kata Benny Indrayana. Bahkan kini Benny Indrayana mendapat kabar bahwa Sudirman mencabut kuasa dari Titin Prialianti dengan iming-iming fasilitas nyaman dalam penjara. Sosok Sudirman terpidana yang pertama kali akui bunuh Vina dan Eki. Tampang Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akhirnya diungkap keluarga. Sudirman jadi satu dari 7 terpidana yang ditangkap oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Bahkan Sudirman disebut-sebut sebagai terpidana yang pertama kali mengaku membunuh Vina dan Eki. Menurut keluarganya, Sudirman memiliki keterbelakangan mental. Bahkan Sudirman baru lulus sekolah dasar, SD, di usia 17 tahun. Hal itu terungkap pada ijazah kelulusan SD Sudirman yang diperlihatkan oleh keluarganya. Pada ijazahnya itu tertulis Sudirman lulusan SD Pelandakan 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Menurut kakak kandung Sudirman, Benny Indrayana, adiknya itu beda sekolah dengan Peggy Setiawan. Sebab sempat beredar informasi kalau Sudirman dan Peggy Setiawan itu teman satu sekolah. Beda, Sudirman itu SD Pelandakan 2, kalau Peggy SD Pelandakan I, kata Benny Indrayana dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Meski begitu, lanjut dia, SD Pelandakan I dan 2 itu masih dalam satu komplek yang sama. Jadi mengenal, kata dia. Benny kemudian memperlihatkan ijazah SD Sudirman yang mana adiknya itu lahir pada tahun 1995. Pada ijazah itu, tercatat Sudirman baru lulus tahun 2012. Melihat itu, Deddy Mulyadi pun tampak kaget. Sebab, itu artinya Sudirman baru lulus saat usianya sudah 17 tahun. Harusnya lulus tahun 2008, berarti tidak naik kelas 4 kali, kata Deddy Mulyadi. Ia bahkan menghitung ulang dan hasilnya tetap sama. Sudirman memang sekolah SD selama 10 tahun, di mana normalnya hanya 6 tahun. Orang lain sudah masuk SMA, Sudirman masih SD, kata Deddy Mulyadi lagi. Dilihat dari ijazahnya itu, Sudirman juga memiliki nilai yang kurang. Rata data nilai yang didapat Sudirman yakni 6,92. Sudirman hanya mendapat satu nilai 7, yakni mata pelajaran keterampilan tangan dan kesenian. Untuk mata pelajaran lainnya kebanyakan mendapat nilai 6 dan 5. Menurut Benny Indrayana,
Sudirman di lingkungan rumahnya sering dibully. Bahkan di teman-teman sebayanya, ia sering kali disuruh-suruh. Dia itu kalau di lingkungan rumah misalnya disuruh apa aja mau, jadi gampang dibully, sering disuruh-suruh terus nanti dibully. Jelas Benny, Sudirman adalah anak kelima Suratno dari 7 bersaudara. Benny mengatakan, hingga saat ini keluarga belum bisa bertemu dengan Sudirman. Pada foto yang dibawa Benny, terlihat Sudirman berwajah mirip dengan dirinya. Ia bertubuh tinggi, kulit bersih dan memiliki janggut tipis. Hakim pra-peradilan Pegi, ancam, Polda Jabar, tegas sebut tak ada kepentingan. Seolah mengancam, para penyidik Polda Jabar, hakim yang memimpin sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas kasus Vina Cirebon, tegas menyebut tak ada kepentingan. Atas dasar itu, hakim sidang pra-peradilan yang diketahui bernama Eman Sulaiman itu menegaskan jika ia tak akan bisa dipengaruhi siapapun dalam sidang yang dipimpinnya tersebut. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Eman Sulaiman pun menegaskan jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi dirinya. Ia mengatakan, dirinya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhinya. Eman Sulaiman bahkan mempertaruhkan kredibilitasnya selama ini sebagai seorang hakim. Kalaupun ada yang mencoba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, kata Eman Sulaiman dikutip dari Kompas TV, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dirinya menegaskan kalau ia tak ada kepentingan sama sekali dalam perkara Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh, kata dia. Bahkan menurut Eman Sulaiman, kredibilitasnya sebagai hakim sudah diketahui pengacara-pengacara di Kecamatan Sumber, Kota Cirebon. Diketahui, Eman sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber sebagai hakim tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018. Kalau pengacara-pengacara Sumber itu biasanya sudah tahu saya seperti itu, jelasnya. Mendengar hal itu, kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugianti Irianti, terlihat menganggukkan kepalanya. Eman Sulaiman pun kembali menegaskan dirinya tak ada kepentingan apapun. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan, tegasnya. Seharusnya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan digelar hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di PN Bandung. Namun pihak Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan PN Bandung. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda pekan depan, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ia pun mengancam kepada pihak termohon jika tak datang lagi, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut, kata dia. Sebab, dirinya menghargai kuasa hukum Pegi Setiawan yang sudah datang jauh-jauh dari Cirebon. Daripada jauh-jauh dari Cirebon, tapi gak ada sidang, kata Eman Sulaiman. Eman juga mengatakan kalau dirinya ingin perkara tersebut lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ujarnya. Harta kekayaan Eman Sulaiman, hakim pra-peradilan Pegi di kasus Vina Cirebon. Dalam waktu dekat ini, Pegi Setiawan alias Perong, akan menjalani sidang pra-peradilan atas penetapan tersangkanya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Adapun dalam sidang pra-peradilan tersebut, hakim yang mengadili yakni Eman Sulaiman. Eman akan bertindak sebagai hakim tunggal. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan tersebut, sosok Eman Sulaiman pun menjadi sorotan publik. Tak terkecuali harta kekayaan sang hakim juga turut menjadi perhatian. Komisi Yudisial juga bakal menerjunkan tim untuk memantau sidang pra-peradilan tersebut.
Sedangkan, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Purn. Susno Duaji menyampaikan permintaannya kepada Hakim Tunggal di pra-peradilan untuk tidak menggunakan saksi dari penyidik sebagai alat bukti. Pasalnya, Susno melihat ada peluang Peggy Setiawan memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Bandung. Susno Duaji menganalisa penyidik sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan alat bukti selain keterangan saksi yakni AF dan Dede. Meskipun, Peggy Setiawan diduga menjadi dalang pembunuhan kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Susno menilai saksi yang diajukan penyidik sangat lemah. Sementara itu, ada sejumlah saksi yang menguatkan alibi dari Peggy Setiawan. Selain saksi lemah, lanjut Susno, pihak penyidik juga belum memiliki cukup alat bukti forensik yang menguatkan Peggy sebagai tersangka. Alat bukti lainnya untuk membuktikan Peggy sebagai tersangka juga sulit didapat seperti bercak darah korban di baju Peggy Setiawan atau bercak sperma di tubuh Vina. Pasalnya, kasus ini sudah lama tak ditangani. Jadi kita tunggu hakim yang adil, katanya. Sementara itu, Penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi merespons baik digelarnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam waktu dekat ini. Ia meminta agar hakim di sidang tersebut untuk berhati-hati dalam menyidangkan Peggy Setiawan. Pak Hakim juga nanti mestinya hati-hati tuh jangan seperti hakim-hakim yang dulu tahun 2016 langsung main potong, main membuktikan, main memutus seperti itu hanya dengan bukti-bukti yang kelihatan simpel, tambahnya. Biodata Eman Sulaiman. Eman Sulaiman ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Bandung sebagai hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Pengajuan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan saat ini sudah terregister di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, Pengadilan Negeri, PN, Bandung, dengan nomor perkara 10, PIT, PRA, 2024, PN Bandung. Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek di Treskrimum Polda Jabar. Rencananya, sidang tersebut bakal digelar pada tanggal 24 Juni tahun 2024 di PN Bandung. Diketahui, Eman Sulaiman berkarir menjadi hakim sejak tahun 2016. Ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon, dan Hakim Pengadilan Agama Sumedang. Eman Sulaiman juga pernah menjabat sebagai ketua di Pengadilan Tinggi Kupang hingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Berikut profil lengkapnya. Nama, Eman Sulaiman, S. Hanif, 197541020000121 001 pangkat, golongan, pembina tingkat 14, BTMT pangkat, 2021, 0401 jabatan, Hakim Pengadilan Negeri Bandung TMT jabatan, tahun 2021 sampai 07.005 tempat lahir, Karawang tanggal lahir, tanggal 10 April tahun 1975 pendidikan, S1 tahun 1999 riwayat jabatan, Pengadilan Negeri Bandung sebagai hakim, 2021 sekarang. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai ketua, tahun 2019 sampai tahun 2020. Pengadilan Negeri Rotendao, Kupang sebagai ketua, tahun 2017 sampai tahun 2018. Pengadilan Agama Indramayu sebagai hakim, 2018. Pengadilan Negeri Sumber sebagai hakim, 2016. Pengadilan Agama Sumedang sebagai hakim, 2009. Diklat, Mahkamah Agung RI, Teknis Justisial Harta Kekayaan. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, LHKPN, KPK, Eman Sulaiman memiliki total harta kekayaan Rp294.031.507. Hartanya terdiri dari 2 rumah dan 1 unit sepeda motor. Hakim Eman Sulaiman tak memiliki mobil. Eman Sulaiman juga tercatat memiliki utang Rp480.434.229. Berikut daftar lengkap harta kekayaannya. Idata harta tanah dan bangunan Rp720 juta. 1. Tanah dan bangunan seluas 421 meter 2/421 m2 di Kap, Kota Pemalang, hasil sendiri Rp600 juta. 2. Tanah dan bangunan seluas 104 meter 2/104 m2 di Kap, Kota Bogor, hasil sendiri Rp120 juta. B. Alat transportasi dan mesin Rp6.500.000. 1. Motor, Honda NC11 CF1 CAT tahun 2013,
Hasil sendiri Rp6.500.000. C. Harta bergerak lainnya Rp12.400.000. D. Surat berharga Rp0. E. Kas dan setara kas Rp35.565.736. F. Harta lainnya Rp0. Subtotal Rp774.465.736. II. Hutang Rp480.434.229. II. Total harta kekayaan 1-2 Rp294.031.507.